guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai guys, mau curhat aja. Rasanya menjadi seorang tarot reader itu berat sekali. Dan sometimes itu bikin resah diri sendiri. Karena kita meramalkan dan melihat dari hasil tarot reading tentang apa yang akan terjadi di masa depan misalnya, atau tentang seseorang. Problem atau permasalahan yang seringkali gue alamin adalah hampir sebagian besar, bahkan bisa gue bilang semua ya, cuma gue gak bisa membanggakan diri dengan bilang semua orang yang gue ramalkan atau hal yang gue ramalkan itu terjadi, but almost all of it itu terjadi dan adalah benar gitu ya, hasil ramalnya atau resonate. Semakin banyak orang yang bilang tepat ramalannya atau resonate atau kok bisa tahu or anything else, semakin itu merasakan gue, jujur merasakan gue pribadi. Kenapa? Karena ada ramalan lain yang gue pernah ramalkan dan itu adalah a big things, big katastrofi, atau wabah atau musibah besar untuk skala misalnya skala nasional. Dan kalau hal-hal kecil atau ramalan yang lain gue bisa dibilang dikasih karunia untuk memprediksikan atau membaca tarot reading itu dengan benar, berarti kemungkinan ramalan yang lain yang tentang something big event ini bisa terjadi benar gitu ya. Bisa kemungkinan benar, dan itu malah membuat gue takut secara pribadi aja. Cuma kita ya, walaupun gue tahu ini mungkin banget bakal kejadian, dan ataupun gue tahu ini prediksi ramalan tarot reading, tapi nggak semua orang gue bisa warning ke kalian tentang hal itu. Kenapa? Karena pertama, kita punya peraturan pemerintah, yaitu jangan menyebarkan hal yang membuat resah masyarakat. Itu kan walaupun kita tahu itu maksudnya kita punya intuisi lah ya kalau itu bakal terjadi, tapi karena ada peraturan yang nggak boleh menyebarkan hal yang mungkin bisa dianggap hoax atau nggak sebenarnya atau belum terjadi or whatever, itu bisa dianggap salah gitu kan. Dan itu jadi mikir dua kali buat mengabarinya ke kalian gitu kan. But anyway,
Tentang pertama nih ya, tentang awalnya deh nih virus corona contohnya. Gue pernah ngeramalin virus corona ini di Indonesia di sekitar bulan Januari kayaknya ya, bulan Januari. Dan di saat itu belum ada satu orang pun yang positif di TV ya, di berita. Semua orang bilang Indonesia aman dan gak ada, mungkin virus corona gak bisa masuk karena cuaca panas dan lain sebagainya. Ya asumsi-asumsi bahwa virus corona itu gak ada di Indonesia. Dan di hasil tarot reading gue bahkan yang gue lihat adalah sebaliknya, yaitu akan ada dan akan menyebar. Bahkan untuk posisi di Bali, itu pun gue meramalkan virus corona di Bali. Untuk pribadi ya, karena secara gue tinggal di sana gitu kan, ada hasil bahwa di Bali akan menyebar dan akan begini. Terus akhirnya gue bilang ke teman gue, sorry, gue harus pergi jauh dari semua orang, gue harus keluar dari Bali ini. Teman gue bilang, ya lo nggak terlalu parno, ya kan? Kayaknya lo parno terlalu berlebihan. Teman gue itu bahkan menganggap seperti gue anxiety gue itu agak terlalu, mungkin ya gue butuh obat penenang gitu ya. Karena ibaratnya virus corona itu gak ada di Indonesia, dan buat apa lo buru-buru berangkat keluar gitu ya, atau menyelamatkan diri, ibaratnya gitu kan. Cuma hati gue dan intuisi gue, dan juga gue pernah bukain itu di tarot reading, itu aja yang menjadikan gue tuh warning gitu kan, patokan dan warning. Juga hati gue memang juga intuisi gue mengatakan yang sama, dan gue cabut bahkan sebulan sebelum ada berita kasus pertama positif corona itu intinya. Dan gue udah mengungsi duluan ya kan, dan it's going to happen. But anyway, topik dari yang gue mau bahas ini bukanlah tentang virus corona saja, tapi tentang sesuatu yang lebih besar yang gue justru lebih khawatirkan. Dan gue udah punya rencana jangka panjang untuk kabur dari katastrofi itu. Walaupun itu ibaratnya Allahu alam lah, kata ibu gue, kata nyokap gue, kita nggak akan pernah tahu ya kan. Dan kalaupun kejadian ya pasti Tuhan akan selamatin kita, misalnya begitu kan. But menurut gue justru di saat kita punya intuisi dan kita punya suara hati lah ya, yang menyuruh kita untuk do something, disitulah kita nggak boleh pasrah dengan keadaan. Ya singkat cerita, karena banyak reading yang resonate ya, bahkan almost all of it seperti yang gue bilang, dan juga dari virus corona ini seperti ramalan gue itu terjadi. It's a big things. Akan ada bencana yang lebih besar dari ini, yaitu mega earthquake, mega trust. Itu yang pernah dibicarakan di TV. Potensial mega trust di selatan Jawa. Dan ada juga tentang yang di daerah dekat Mentawai. Gue gak gitu paham soal kebencanaan atau gempa bumi, tapi gue pernah dengar berita itu dan gue pernah meramalkannya.
Dan memang gak ada yang tahu, bahkan gak ada alat untuk meramal atau memprediksi kapan akan terjadi. Hanya ada seperti simulasi lah, kalau sampai itu terjadi akan bagaimana. 20 meter tsunami, gempa sebesar lebih dari 8, berapa ya, lebih dari 8,8 mungkin yang gue nggak salah dengar. Dan di tarot reading gue itu menggambarkan kejadian itu, Megatrust dengan potensial gua rasa ya hampir ke 9 lebih dari selatan Jawa. Dan bangunan akan banyak sekali bangunan roboh, kemungkinan ada tanah bergerak ya, seperti kasus di Palu, tanah bergerak, dan juga bisa gue bilang tanah retak ya, jalanan retak. Dan gue pernah bermimpi melihat air tsunami setinggi 7 lantai gedung kampus Binus Anggrek di Kemanggisan, Jakarta Barat. Itu mungkin kurang lebih, gue gak tahu berapa meter ya, mungkin ada 20 meter, mungkin lebih, untuk ukuran gedung 7 lantai kampus Binus. Dan itu adalah big things. Mungkin gedung-gedung tinggi juga ada yang roboh, ada gedung-gedung yang roboh. Pasti bangunan rumah-rumah yang gak kuat pasti rusak. Dan juga jalanan retak ya, tanah bergerak, dan banyak hal lainnya. Itu akan menjadi wake up call. Banyak korban jiwa juga, dan itu akan menjadi wake up call untuk Indonesia atau untuk daerah yang mengalaminya. Dan itu dalam skala nasional, dan gak cuma satu pulau yang akan merasakannya. Nah, ini adalah cuma prediksi, ramalan tarot reading, dan juga hasil mimpi gue. Dan gue gak bisa bilang itu untuk warning ke semua orang, karena apa? Balik lagi, ada peraturan pemerintah untuk tidak membuat resah masyarakat. But kalau boleh gue bilang, tolong hati-hati untuk teman-teman, khususnya antara Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Daerah selatan lah ya, pulau-pulau di daerah selatan itu tolong hati-hati di tahun 2022. Mungkin akan ada katastrofi besar-besaran tentang Megatrust. Jadi antisipasinya pikirkan sendiri. Bebas, kalian mau pasrah dengan Tuhan atau kalian mau do something gitu ya. But anyway, one day mungkin saat gue bilang ini kalian gak akan, mungkin ada yang gak percaya, ada juga yang gak mungkin, atau apa ya, unsure ya, 50-50, atau ada juga yang percaya. It's your choice. Thank you for watching. Bye.